Tetapi Yesus berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itulah firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Marilah kita sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Kita mau menyembah kepada Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Tapi Yesus berjanji dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, yaitu melakukan firman Tuhan. Biar hari-hari kita tidak pernah melangkah di luar firman Tuhan, tapi tiap hari, setiap saat langkah kita sesuai, selaras dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah aku taruh dalam hatiku. Selalu saya ingat lagu ini. Perkataan Tuhan itu firman Tuhan. Biar selalu kita simpan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena renungan firman Tuhan pada malam hari ini, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Demikian firman Tuhan. Nabi maupun imam berlaku fasik. Coba ini saudara. Termasuk banyak hamba Tuhan tidak bertobat. Ada ajaran dari hamba Tuhan yang saya kenal sudah lama itu. Masa dikatakan Yesus bukan juru selamat? Ngawur semua itu. Sudah berlaku fasik itu. Ya, tidak mengakui Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan. Jangan ikutin doktrin yang sesat, tapi ikutin Tuhan Yesus. Pendeta bukan juru selamat. Saya bukan juru selamat. Seluruh pendeta termasuk saya, kita semua adalah orang berdosa. Jangan berlaku fasik, jangan berlaku bodoh, tapi ikutilah firman Tuhan. Makanya pentingnya kita baca firman Tuhan benar. Seperti yang saya sampaikan firman Tuhan malam pagi, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita tidak melangkah salah, tapi melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Hidupku kini menyenangkan Engkau Bapa. Maka firman-Mu Tuhan selalu ku taruh dalam hatiku. Ku cinta firman-Mu dan ku lakukan. Amin, haleluya. Firman Tuhan sumber kebenaran, haleluya. Firman Tuhan sumber kekudusan. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin, haleluya. Tertulis dalam Mazmur 119 ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka janji-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan, supaya jangan aku berdosa padamu Yesus. Aku minta ampun dan bertobat, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan,
punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat sempurna, sangat ku cintai. Yesus, Engkau adalah Yahweh, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang sempurna. Yesus Tuhan Kristus, Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain dalam hidupku. Engkau Bapakku Yesus, Engkau Tuhan Allahku Yahweh, Juru Selamatku, Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat rahmat anugerah-Mu. Malam hari sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua kilapku, salahku. Aku cinta Yesus, aku mau taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Yesus. Kalau Tuhan Yesus pelihara kita pada Selasa malam ini, tanggal 18 Juli 2023. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta taat pada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu semua mengatur waktu kita, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya Bapak Ibu. Saat Yesus berkata tadi dalam Lukas 11:28, Yesus berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Mari kita senantiasa rajin baca firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Jangan sampai seperti kata firman Tuhan renungan pada malam hari ini. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Ini waktu bangsa Israel, banyak mereka nabi-nabi dan imam-imam, tapi mereka imam nabi, seperti contoh 450 nabi Baal, ya, waktu berjumpa dengan Elia, mereka sesat semua. Nabi-nabi yang lalu namanya manusia, ya, mereka termasuk para hamba Tuhan saat ini ada ajaran sesat. Saya kaget sekali, ada hamba Tuhan yang saya kenal sudah lama, itu aja sesat, itu gak benar. Itu saya mau ketemu sama mereka, hamba Tuhan, saya tidak perlu sebut namanya. Masa dikatakan Yesus itu bukan Yahweh dan Yesus itu bukan juru selamat katanya. Terus saya dengar sendiri katakan waktu saya dikirim oleh jemaat atau teman saya, ya, video viral, ya, maaf Yesus, dia bilang begitu, maaf ya Yesus, aku tidak dahsyat, engkau tidak dahsyat lagi, atau apa itu kata-katanya itu, sama seperti Adam gitu. Beda saudara, Adam itu diciptakan dari bawah, dari debu, tapi Yesus Roh Kudus beda. Yesus datang dari surga, beda. Makanya baca firman Allah dengan sungguh-sungguh. Maka ini kata firman Tuhan benar. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik saat ini hamba Tuhan ngasih doktrin-doktrin yang salah. Ya, firman Tuhan bukan doktrin. Firman itu adalah kebenaran dari Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tidak memberikan doktrin. Tuhan adalah kebenaran. Dia adalah jalan kebenaran hidup. Tapi manusia bisa berikan doktrin. Ya, manusia salah, kalau salah ngerti, tidak sesuai dengan pandangan firman. Seperti ini ada hamba Tuhan, saya katakan bukan hamba Tuhan lagi, itu hamba setan. Itu nggak benar saudara. Kalau sudah tidak ngaku Yesus sebagai juru selamat, mana dasar Alkitabnya itu? Wah, minta bertobat itu dalam nama Yesus, bertobat itu.
Saudara, saya katakan saudara itu, ya, yang mengatakan ajaran yang sesat itu. Saya betul-betul jengkel mendengar itu secara manusia. Sudah melecehkan Yesus itu. Sudah ajaran tidak benar itu. Sesuai dengan firman Tuhan, siapa yang mengajar Kristus tidak mengaku sebagai Tuhan, ya, itu ajaran sesat. Biarpun malaikat sekalipun, kalau berkata Yesus bukan Tuhan, itu sesat itu iblis itu. Ya, datang dari Lucifer. Tapi bagi kita, mari kita mau cinta Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, kata Yesus, mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata tadi dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Maka pentingnya kita selalu dengar firman Tuhan. Saya selalu takut akan Tuhan, takut sama Tuhan saya. Kalau berani sama Tuhan, nyawa kita selesai sudah. Karena hidup kita di muka bumi dari Tuhan. Jangan macam-macam, tapi berlebih takut sama Tuhan. Amin. Saya mau baca Yeremia 23 ayat 9 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Coba nih saudara. Baik nabi, imam, manusia-manusia bangsa Israel, podoai saudara, mereka jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, imam dan nabi berlaku fasik. Ada di gereja, di rumah Tuhan ini, di rumahku juga mereka, aku mendapati kejahatan mereka. Coba berarti kalau saat ini di rumah Tuhan di gereja, banyak betul seperti itu. Ada hamba Tuhan mengajar di gereja ajaran sesat. Jangan ikuti ajaran sesat. Yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, yang tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, itu sesat dalam nama Yesus. Terkutuk itu saudara. Ya, saya katakan, saya berani katakan itu. Saya bela betul Yesus, bab firman Allah. Yesus adalah Tuhan. Bagaimana saudara? Saya mau baca nih, ya, supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Ini kuncinya saudara. Makin pentingnya baca firman Tuhan. Termasuk hamba Tuhan yang bersangkutan bertobat, dibaca ini ayat ini. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Jangan baca ayat pakai logika, tapi baca firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita semua gak ada yang pinter, gak ada yang profesor teologi yang lebih dari firman. Gak ada saudara. Kita dilahirkan sama, bayi telanjang, gak ngerti apa-apa. Baca nggak bisa, kita dilahirkan. Termasuk para pendeta itu katakan, bukan pendeta lagi saya sebutin itu. Lahirmu itu masih bayi, tidak bisa baca. Bisa mengerti firman Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tapi jangan diputar baliknya, jangan sesat memberikan ajaran. Baca nih, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ini anak Allah telah datang. Siapa tuh? Yesus anak Allah. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Yesus memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Berarti di dalam Yesus kita mengenal kebenaran dan kita di dalam Yesus ada di dalam kebenaran. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini coba ini ayat jelas. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah adalah Yahweh, bahasa Ibrani ini. Yahweh bahasa Ibrani, Tuhan yang kita sembah, Elohim, Allah yang benar, dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau cinta Yesus. Jangan seperti firman Tuhan pendeta. Jangan sampai kita semua menjadi fasik di hadapan Tuhan, tidak. Tapi bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikian firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Banyak menyesatkan anak-anak Tuhan Kristen itu. Ya, ini para nabi menyesatkan Israel. Demikian banyak pendeta, jangan menjadi sesat ajaran sesat. Takutlah bertobat sama Tuhan. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya.
Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bermuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ini sama. Nabi, imam, bangsa Israel yang lalu, banyak mereka sesat, tidak menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Mereka karpi dewi, termasuk para pendeta saat ini. Ya, jangan sampai sesat. Saya takut sama Tuhan. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang sesat, tapi hamba Tuhan yang benar, yang menyampaikan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ya, mereka selalu berkata kepada orang penista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang mengikuti kedengaran hatinya, mereka berkata malapetaka tidak akan menimpa kamu. Semua ajaran sesat, saudara. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkannya apa yang dirancangkan dalam hatinya. Pada hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Amin. Jangan sombong, termasuk pendeta kita. Jangan usah pikirnya, wah dah hebat, menjadi seorang teolog yang hebat, sudah banyak ciptakan buku, membuat buku, sudah belajar teologi, ada hebat. Jangan merasa hebat, saudara. Tetap rendah hati, sebab kita semua anugerah Tuhan bisa mengenal Tuhan. Sebentar Tuhan bisa hukum kalau kita sombong. Ya, kita tidak boleh mengutuskan pendeta. Ya, karena Tuhan tuh benci kalau saudara baca ya dalam Lukas pasal 16. Tuhan tuh benci kepada orang yang mengkutuskan manusia. Ya, coba saya mau baca Lukas 16. Ya, ayat yang ke-15 B yang dikatakan, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jangan pernah kagum dengan manusia, jangan pernah kagum dengan pendeta, tapi kagum hanya kepada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia yang berdosa, seorang berdosa, pendeta orang berdosa, bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Bapa kita, Yahweh, juru selamat kita yang kita sembah. Amin. Lanjut, saya lanjutkan lagi. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka berbuat. Ini banyak mereka yang tidak mengerti firman, ya. Ya, termasuk para pendeta. Ikuti firman Tuhan. Maka puji Tuhan, saya selalu baca firman Tuhan. Rutin ini dan rutin, saudara. Ya, baca firman Tuhan rutin ini. Saat itu sudah sampai di Yeremia 23. Puji Tuhan. Ya, saya sudah selesaikan baca Matius sampai kitab Wahyu pada waktu yang lalu. Tapi saat ini selesaikan bagian lama. Terus dan sampai mereka berkatakan firman di luar maunya Tuhan. Ya, berikutnya, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah laku yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukanlah Allah yang dari jauh. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia, demikian firman Tuhan. Tidak aku memenuhi langit dan bumi, demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bermuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bermuat palsu dan yang membuatkan tipu rekan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh para Baal. Ini oleh karena Baal melupakan namaku. Siapa nama? Yesus. Jangan melupakan nama Yesus. Jangan merubah nama Yesus. Bukan juru selamat, sesatu pendeta. Bertobat. Yesus adalah dia, adalah Tuhan juru selamat kita satu-satunya. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sanggup kau jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Mari kita menyampaikan firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan maunya mulut kita. Tapi saya sampaikan firman Tuhan karena saya baca nih firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Amin. Jangan sampai nih pendeta menjadi musuh Tuhan. Lawan kata Tuhan. Ya, Tuhan silakan lawan para pendeta, lawan para dibinasakan sama Tuhan. Bertobat kita semua. Takut kita kepada Tuhan. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan ayat 31. Yang memakai lidahnya semenang-menang untuk mengutarakan firman ilahi. Coba ini, semenang-menang itu pendeta.
Jangan kita takut sama Tuhan, jangan seenaknya. Tapi mari kita sampaikan firman Tuhan benar. Bertobat, ya. Pendeta itu bertobat, hidup takut akan Tuhan. Sampaikan firman Tuhan benar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang membuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikian firman Tuhan. Dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya, dengan bualnya. Ini banyak bual, saudara. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikian firman Tuhan. Oh, sungguh mantap nih firman Tuhan pada malam ini, saudara. Memberikan kekuatan buat kita supaya kita hanya berpijak kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kebenaran, ya. Terus berikutnya, apabila bangsa ini baik nabi maupun imam bertanya kepadamu, apakah sabda yang bebankan oleh Tuhan, maka jawablah mereka, kamulah beban itu, sebab kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya, akan kulakukan pembalasan. Hati-hati kalau hamba Tuhan itu, pendeta itu menyesatkan umat Tuhan. Hati-hati, saudara, ya, akan dilakukan pembalasan kebinasan dari Tuhan. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Saya juga sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada saudara pendeta yang bersangkutan. Bertobat, ini karena firman Tuhan katakan. Beginilah kamu harus katakan masing kepada temannya, saudara itu. Dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Apa benar itu firman Tuhan? Palsu, saudara. Tidak benar. Kalau sudah semua ajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang tidak mengatakan Yesus sebagai juru selamat, itu sesat, saudara. Tinggalkan itu, jangan ikuti sesat, masuk neraka nanti, saudara. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, jangan kamu menyebutkan lagi. Sebab apa yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataan sendiri. Itu perkataan sendiri itu. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam Allah kita. Amin. Ini bukan secara kebetulan. Saya baca firman Tuhan berurutan karena berkatan saat ini banyak diheboh, bikin kegaduhan tuh pendeta, memberikan statement-statement kata Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Allah Yahweh. Waduh, gawat itu. Jangan ikutin, saudara. Keluar dari ajaran itu, keluar dari gereja itu, cari gereja yang benar. Karena gereja bukan juru selamat, pendeta bukan juru selamat, doktrin disampaikan bukan kebenaran, tapi kebenaran hanya datang dari Yesus Kristus. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan itu kepadamu atau apa firman Tuhan. Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Jadi saya katakan, bertobat itu pendeta. Ya, janganlah kamu sampaikan tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan. Ajaranmu sendiri sesat itu. Bertobat, jangan sampaikan ajaran sesat, tapi sampaikan firman Tuhan kebenaran dengan hati yang rendah hati, takut akan Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari pandanganku, kamu serta ya kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyang itu. Ayat 40 yang terakhir. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca Yeremia pasal 23 hari ini, malam hari ini. Jelas ini kepada pendeta, kepada setiap hamba Tuhan. Mari kita jangan menjadi hamba setan, jangan menjadi pendeta setan, tapi pendeta anak Tuhan yang cinta Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sumber kebenaran. Jangan memberikan doktrin yang sesat, pikiran-pikiran, ungkapan-ungkapan sendiri yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Berhenti, stop itu pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobat, sampaikanlah kebenaran Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Bapa kita Yahweh di atas segala galanya. Dan Yesus akan datang, Raja di segala raja, akan menjemput setiap kita anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mari kita mencintai Yesus. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita cintai Yesus, kita ikuti firman Tuhan, bukan ikuti doktrin pendeta, tapi ikuti firman Tuhan. Saya bukan juru selamat, jangan ikutin saya, tapi ikuti firman Tuhan. Tapi kalau saya hidup di dalam firman Tuhan, ikuti seperti Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Karena sentral hidup saya adalah Tuhan Yesus. Sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, Bapa kita Yahweh. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya, Allah yang benar, dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.